Setiba di kosan, Cindy pun menyadari satu hal, bahwa beberapa hari ini dia sudah tidak kepikiran tentang Mirja lagi. Atas hal itu, ia pun berterima kasih kepada Pabi yang selalu menemaninya. Dikarenakan kosannya Pabi terlalu gerah, Cindy pun membuka baju luarnya. Melihat hal itu membuat Pabi sedikit grogi saat melihatnya. Gua izin ke toilet sebentar ya. Sebentar. No. Ingat satu komando, oke? Melihat Cindy bersedih terus membuat ia sedikit prihatin. Lalu tanpa sadar dia pun mencium keningnya Cindy. Alhasil Cindy pun sedikit kecewa dan langsung marah. Lalu Pabi pun berkata bahwa dia tidak ingin melihat Cindy menangis terus karena dia sangat sayang kepada Cindy. Ucapan itu seketika membuat Cindy terdiam. Karena gue sayang sama lu. Sementara itu, Mirja pun bertemu dengan Pabi di dekat kampus, lalu mengatakan dia sudah tidak kuat dengan kesendiriannya itu. Lalu Pabi menyarankan agar Mirja kontak duluan ke Cindy, di mana selama ini Cindy juga memikirkan hal yang sama. Nah, di sini Pabi sedikit bersalah tentang sikapnya itu terhadap Cindy dan Mirja. Mendengar ucapan bahwa Cindy juga memikirkan dirinya, dia pun langsung bergegas ingin menemui Cindy. Di sisi lain, Pabi pun menghampiri Cindy, lalu berkata bahwa Mirja ini akan mengatakan sesuatu kepada Cindy. Tidak lama kemudian, Mirja pun langsung menembak Cindy di depan umum pakai pengeras suara. Di mana yang dia lakukan itu agar Cindy ini bisa balikan dengan dirinya. Akan tetapi Cindy merasa jijik saat melihat sikap Mirja seperti itu, lalu menolaknya secara mentah-mentah. Aku harus fokus, selesain skripsi dulu. Setelah kejadian itu, tepatnya di kosan Pabi, Cindy pun menghampiri dirinya di saat dia selesai mandi. Kemudian Cindy pun langsung memeluknya dan ingin menciumnya. Akan tetapi mereka berdua pun dikejutkan oleh Mirja yang datang ke tempat ini, lalu menyembunyikan Cindy di dalam kamar mandi. Terlihat Mirja sangat sedih di saat dia ditolak oleh Cindy. Melihat keluh kesah sahabatnya ini, Pabi pun merasa bersalah, lalu mengatakan sejujurnya bahwa dari dulu dia sangat cinta ke Cindy, lalu mengatakan perasaannya ke Cindy. Lalu kemarin ini dia mengatakan perasaannya ke Cindy. Mendengar hal itu membuat Mirja langsung naik darah, lalu kecewa dengan kelakuan sahabatnya tersebut. Gue minta maaf, men. Gue udah manfaatin kesempatan di tengah-tengah masalah kalian. Gue minta maaf. Beberapa hari kemudian, Pabi pun terlihat bersalah dan tidak akur dengan mereka berdua. Dengan keegoisannya itu, dia kehilangan dua sahabatnya. Kesalahannya itu membuat ia langsung tersadar bahwa dia ini harus meminta maaf kepada mereka berdua, terutama Mirja. Kemudian dia pun menghampiri Mirja, lalu mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf kepadanya. Gara-gara dia, hubungan mereka bertiga jadi kacau seperti ini. Mirja yang masih kesal terhadap Pabi, dia pun langsung menghajarnya. Cindy, kenapa skripsinya belum kelar? Dengan perbaku hantaman tersebut membuat mereka berdua tersadar dan saling memaafkan. Di sini tujuan mereka sama, yaitu baikan sama Cindy dan membantu Cindy untuk menyelesaikan skripsinya tersebut. Di sisi lain, di saat Cindy ketiduran, mereka berdua pun menghampirinya. Di sini Cindy terlihat kesal saat mereka berdua datang menghampirinya. Mirja yang melihat Cindy sedang sedih, dia pun membawakan sebuah coklat. Hal itu membuat Cindy merasa bahagia, campur aduk saat kenangan itu terulang kembali. Dan mereka bertiga pun akur seperti biasanya lagi, sehingga ketiduran di saat sedang membuatkan skripsinya Cindy.
Lalu diperlihatkan mereka bertiga pun party seperti biasanya untuk berpesta kelulusan Cindy dan Pabi, dan film pun selesai. Gimana kalau kita trisam? Tiap orang di hidup ini punya Mirza dan Cindy mereka masing-masing.